Iya. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Jumu. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 mata kuliah Teori dan Kebijakan Pembangunan dengan judul materi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Baru, yang akan dibawakan oleh teman saya Adinda Fitriani Kusuma Sumber Sifadila, Siti Nurahmat Irianti, dan Devita Febriani Purba. Kebijakan pembangunan ibu kota baru. Apa sih ibu kota baru itu? Ibu kota adalah sebagai kota tempat kedudukan suatu pemerintahan pusat suatu negara atau yang dihimpun untuk unsur administratif seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Adapun fungsi ibu kota, yaitu sangat berperan penting sebagai pusat pemerintahan untuk segala aspek kegiatan pemerintahan. Ibu kota mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Materi selanjutnya, kemana ibu kota negara akan pindah? Jadi pada awal 2019, pada awal pidato Presiden Joko Widodo, ia mengumumkan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kabupaten Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di 2 kabupaten kota, yaitu salah satunya yaitu Kabupaten Kutai Negara dan Penajam Pasir Utara. Pembangunan ibu kota negara baru ini telah menjadi amanat undang-undang, di mana telah disetujui oleh 8 fraksi di DPR. Maka setelah pemerintahan Joko Widodo, Presiden selanjutnya harus melanjutkan pembangunan ibu kota negara ini. Latar belakang pemindahan ibu kota negara. Yang pertama, menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia Maju. Ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045, sehingga membutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia tersebut. Alasan yang kedua ialah ibu kota negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, baik itu pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, dan teknologi. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% luas, yang luasnya hanya sekitar 664 km persegi atau setara dengan 0,03% dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919 km persegi. Sementara jumlah penduduknya hanya 10 juta jiwa atau sekitar 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, data pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia. Pembangunan terrealisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable. Tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan ibu kota negara yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan diharapkan atau pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Ibu kota negara baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Yang ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain 1. Kepadatan penduduk, di mana sekitar 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Kedua, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia pada tahun 2019. Walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020, permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut
antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. 6 alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta. Yang pertama, penduduk Jawa sangat padat. Yang kedua, kontribusi ekonomi di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi, sementara pulau lain jauh tertinggal sekaligus menghapus Jawa sentris. Yang ketiga, krisis air bersih. Yang keempat, konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Lahan terbangun di Pulau Jawa sekitar 43,79%, sementara di Kalimantan hanya 9,2%. Selanjutnya, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Yang terakhir, ancaman banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta terbesar 50%. Wilayah Jakarta mempunyai tingkat banjir 10 tahun. Idealnya kota besar mempunyai tingkat banjir 50 tahun. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pro dalam pemindahan ibu kota baru. Sebelum saya membahas tentang pro dalam pemindahan ibu kota baru ini, saya mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota baru sudah direncanakan 3 kali. Yang pertama oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Dia berencana memindahkan ibu kota baru ke Palangkaraya, tetapi tidak jadi karena ada berbagai hal yang dipertimbangkan. Yang kedua, pemindahan yang dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berencana memindahkan ke Jonggol, tetapi tidak terjadi dikarenakan adanya banjir dan macet. Pro dalam pemindahan ibu kota baru. Yang pertama adalah mampu mewujudkan pemerataan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pendapatan yang paling besar di kota Jawa sebesar 56, sehingga pemerataan ekonomi itu tidak terjadi. Sehingga dengan adanya pemindahan ibu kota baru akan memaksimalkan pemerataan yang ada. Yang kedua, mampu membuka peluang niaga dan lapangan kerja yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan adanya pembuatan ibu kota baru akan membuat proyek-proyek besar dan membuka lapangan-lapangan besar juga terhadap ketertinggalan mereka. Yang ketiga, mampu mengatasi ketimpangan sumber daya manusia antara Jawa dan luar Jawa. Yang keempat, Kalimantan. Baik, selanjutnya adalah kontra dalam pemindahan ibu kota baru. Ada 3 kontra dalam pemindahan ibu kota baru. Yang pertama adalah permasalahan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia dengan flora dan fauna yang begitu melimpah. Nah, dengan adanya pembangunan ini, maka terjadilah penebangan yang sangat besar-besaran, pembukaan lahan untuk bangunan ibu kota baru, sehingga akan menimbulkan kepunahan flora dan fauna di Pulau Kalimantan tersebut. Yang kedua adalah terjadi ketimpangan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pusat dari politik, ekonomi, pendidikan, dan apapun itu ada di Pulau Jawa. Sehingga dengan adanya pemindahan ibu kota baru ini akan menjadikan kota Jawa yang lebih akan tidak dengan hal tersebut, sehingga akan menjadikan ketimpangan pada ekonomi tersebut. Yang ketiga, akan menyebabkan terjadinya culture shock. Dengan adanya pembangunan IKN, pastinya akan ada orang-orang baru yang datang dengan budaya-budaya yang berbeda, sehingga mereka akan meresap budaya-budaya yang baru itu. Mereka terkejut dengan budaya-budaya luar yang belum mereka ketahui. Kesimpulan, ibu kota merupakan tempat dari pusat pemerintahan. Banyak hal melatar belakang pemindahan ibu kota menjadi ibu kota Nusantara, salah satunya Jakarta sudah terlalu berat menahan beban yang seberat sekarang dan mengharapkan terjadinya pemerintahan. Tetapi pembangunan IKN ini juga menimbulkan beberapa pro dan kontra bagi masyarakat maupun pemerintah. Demikian tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian. Demikian tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima